Jadi fungsinya saya rangkum, saya persingkat fungsi extension ini. Yang pertama adalah hitung ROAS, AKOS, potongan itu otomatis. Itu tadi fitur benefitnya, kita nggak perlu pusing-pusing ngitung marginnya berapa, potongan berapa. Tinggal masukkan data produk, promo yang diikuti, potongan voucher dan lain-lain, nanti udah otomatis akan tampil badge seperti ini, badge seperti ini ya. Fitur ini salah satu fiturnya. Jadi kita monitoring iklan lebih enak. Kemudian yang di sini di performa seluruh iklan ini ada monitoring ACOS, cost per order, cost per click, conversion rate, gross profit dan perkiraan profit iklan. Yang ketiga di sini ada tampilan di header ini yang sticky yang tetap ngambang di atas ini ada average rata-rata data yang kita masukkan tadi, yang ini tadi. Yang ini tadi di echo di sini ya, ditampilkan di sini. Seperti itu. Halo, ini adalah ekstensi untuk monitoring iklan Shopee. Di sini saya akan demonstrasikan bagaimana aplikasi ini bekerja, seperti apa fungsinya, manfaatnya. Singkatnya begini ya, kalau iklan Shopee itu kan ditentukan bagus dan tidaknya, itu efektif enggaknya iklan kita itu kan dari dua kalau menurut saya ya, yang paling mudah itu dari target ROAS seperti ini, dan yang kedua itu dari AKOS. Nah, realitanya itu kan banyak seller itu yang bingung menentukan target ROAS produk mereka saat mau beriklan itu berapa, AKOSnya berapa, marginnya berapa, gross profit setelah dikurangi fee shop potongan Shopee, admin ini itu gratis ongkir ekstra dan lain-lain tak bengek, itu kan harus pakai hitung-hitungan yang detail kan. Nah, kalau pakai aplikasi ini itu nanti udah ada kalkulator otomatisnya, kita tinggal masukkan harga, kemudian harga jualnya berapa, kemudian potongan yang kita ikuti program-programnya itu apa aja, bisa juga masukkan operasionalnya, kemudian akan otomatis menghitungkan berapa target ROAS kita dan berapa break even iklan kita itu ruasnya di limit batas bawah itu di angka berapa seperti itu. Dan kemudian nanti akan ditampilkan di badge seperti ini nanti. Akan muncul badge seperti ini. Jadi kan kita enak monitoring iklan kan nggak polosan. Nah, seperti ini ya. Sini saya matikan coba. Saya matikan dulu semuanya. Nah, kalau polosan seperti ini kan kita kan nggak enak ya, bingung lihatnya. Ini penjualan 1.500.000, biaya iklannya 300, ROAS 4. Aku untung apa rugi kayak gitu kan. Ini bagus apa cukup di antara batas bawah ROAS atau mencapai target. Biasanya kalau seller-seller pengalaman itu mereka itu bikin catatan kayak gini di spreadsheet atau di apalah. Cuman kan nggak enak kalau lihat dashboard kayak gini polosan gini kan bingung lah. Kalau pakai aplikasi ini nanti setelah kita masukkan data produk kita itu akan muncul badge seperti ini, dan kita bisa lihat tooltipnya, ada tooltipnya, target ROAS-nya berapa, batas ROAS break even bawahnya berapa. Terus ini masuknya indikatornya cukup, bagus atau rugi. Dan di sini juga ada kalkulasi dari iklan itu ya. Itu nanti dikatakan produk ini tuh untung atau rugi seperti itu. Udah ada kalkulasinya seperti ini kan enak. Nah, yang pertama itu ekstensi ini memunculkan badge atau data monitoring langsung ya di tabel menu iklan. Dan yang kedua di extension ini itu ada data yang ditampilkan di performa seperti ini. Ini adalah data dari performa keseluruhan. Jadi ekstensi ini bisa menghitung secara global. Ada indikator di performa secara keseluruhan. Jadi ini dihitung secara global. Kalau mouse-nya kalian arahkan ke setiap batch-nya ini nanti akan muncul tooltip seperti ini ya. Nanti kalian tinggal baca, ada rumusnya udah saya sertakan jadi enak cara bacanya. Dan di sini di paling atas itu ada average, ini juga udah ada keterangan rumusnya, kalian bisa pelajari. Yang average ini mengambil data dari produk yang kita masukkan. Oke, akan saya demonstrasikan pertama untuk memunculkan badge di sini ya. Saya akan pakai akun kedua ini kalau belum ditambahkan produk dia akan badge-nya itu kosong ya, tambah data. Terus untuk menambahkannya teman-teman klik di logo extension-nya, klik logo extension di pojok kanan atas, kemudian go to menu, URL ini teman-teman masukkan dari teman-teman bisa copy, klik kanan di produk. Setelah diklik kanan di copy lalu masuk ke sini dan di paste. Setelah itu kasih namanya produknya apa. Bisa copy paste langsung dari produknya atau ditulis manual. Contoh 1 gitu aja. Kemudian tipe toko silahkan disesuaikan apakah non-star,
Star atau Star Plus. Untuk kategori teman-teman sesuaikan juga produknya ini masuk kategori apa. Bisa lihat di sini untuk daftar kategorinya itu nanti teman-teman tinggal kontrol F saja seperti ini. Kontrol F misalkan baju. Lihat di sini ditemukan kata baju ada 19. Kalau di sini ini mall, hati-hati jangan pakai ini. Ini mall, ini B, ini mall. Sedangkan kalau yang di sini yang mengandung kata baju, ini di A, paham nggak? Intinya yang di sinilah ini untuk toko penjualan non star dan non star atau star plus. Yang di sini yang mall. Pokoknya setelah teman-teman di sini kontrol F, terus cari kata baju, enter. Pastikan ini ya jangan ininya di sinilah. Iya yang jelas gini. Intinya atau kalau nggak gini aja, yang di sini ini kalian copy semua, terus sampai batasnya. Nah yang ini kan udah buat mall ini, mau copy toh, taruhan di spreadsheet apa di notepad gitu aja, harus nanti kontrol F dari sana. Nggak mungkin nyampur sama yang mall nanti. Gitu ya, paham nggak? Pukarmu mudeng pokoknya kayak gitu. Setelah dapat kategori produkku kategorinya itu klik misalnya C atau D. Nah, setelah itu masukkan HPP. HPP ini masih tiap orang beda-beda ya. Ada HPP itu yang dihitung dari barangnya tok. Dia packaging dihitung global sendiri. Ada yang dihitung sama packaging, ada yang dihitung sama biaya packing, lakban, solasi, tukang packingnya macam-macam. Pokoknya terserah kalian lah gimana ngitungnya. Misal ini contoh HPP 45.000 gitu. Terus harga jual 76.000. Nah, target ROAS kita adalah 5. Kita ikut promo ekstra apa enggak? Kalau ikut, lihat dulu teman-teman itu masuk di kategori yang mana. Misalkan apa tadi baju ya. Baju inilah misalnya ini. 4%. 4% masukkan 4. Promo ekstra ikut enggak? Kalau ikut jadi centang. Voucher toko ada enggak? Operasional ada enggak? Ini sesuaikan aja lah. Misalkan saya gini ya, target ROAS saya berarti harus 8. Dan iklan saya enggak boleh lebih enggak boleh dibatas di bawah 2 seperti itu. Nah, di sini ada perkiraan ininya yo. Apa namanya? Keseluruhan potongan admin kita itu sekitar 14%. Jika dengan ini seperti ini. Ikut promo ekstra dan ongkir ekstra. Kemudian setelah itu teman-teman simpan. Nah, otomatis akan muncul di sini target ROAS-nya. Oke, seperti itu ya, udah paham ya. Kemudian di sini itu ada tabel. Nah, tabel ini menampilkan seluruh produk kita. Misalkan kita udah nambahkan 20 produk. Itu nanti di kolom pertama ini adalah average rata-rata. Rata-rata dari ini adalah average rata-rata. HPP rata-rata 33, harga jual rata-rata 93 seperti itu ya. Kemudian cost, fee total, fee dasar ini, fee harga ini rata-rata fee total ini 18%, profit segini, kemudian rata-rata target ROAS-nya segini. Jangan disamaratakan, setiap toko pasti beda-beda ya target ROAS, profitnya, potongannya, karena pasti berbeda, HPP-nya pasti beda, operasionalnya pasti beda. Intinya target ROAS itu jangan melihat punya orang lain, karena kita nggak tahu dapur dia itu seperti apa, gross marginnya berapa, gross profitnya berapa. Terus apa istilahnya apa penyusutannya apa bebannya kan juga beda-beda lah, ada yang listriknya gratis, ada yang produknya turun dari langit, macam-macam. Temen saya itu ada yang target ROAS 8 itu nangis karena dia itu harus dapat target ROAS 11 seperti itu. Jadi ini nggak bisa sama. Oke, lanjut lagi di menu. Nah ini ya, setelah data kita masukkan semua nanti akan tampil seperti ini. Ada batch-nya seperti ini. Apakah kita ROAS kita itu bagus, cukup atau rugi? Kalau rugi itu seperti ini. Nah ini rugi nih. Biaya iklan 133.000, penjualan omsetnya ini terlalu podo baik, ini agak beda ini. 32, omsetnya 43, ROAS-nya 1, rugi. Kalau dilihat di data
target ruas batas bawah itu 2 gitu ya. 2 target ruas batas bawahnya 2. Sampai di sini tak kira paham ya. Cara monitoringnya kan enak seperti itu. Atau ginilah kasus-kasus lain, misalkan, nah ini nggak pas event jangan tanya lah ya, pas event pasti meledak. Misalkan saya tarik mundur pas orderan jelek. Misalkan ini ada nggak yang jelek? Ini aja. Ini kan produknya ini, tapi saya sensor. Gimana ya cara ngasih tahu nih? Ini kan rugi pada tanggal berapa ini tadi? 14 bulan 11 ya. Kemudian time frame saya lebarkan 30 hari. Apakah produk yang tadi itu juga rugi? Ternyata tidak, bos. Yang tadi rugi itu ternyata nggak rugi dalam time frame 1 bulan loh ya. Nah, dia target ruasnya itu 5,4, dikatakan rugi itu di batas 2,7. Sedangkan ini saya dapat aktual ruas itu 4,3, artinya kan cukup. Taksiran profitnya sekitar 1.600.000 seperti itu. Lah bayangkan kalau teman-teman ngamati iklan polosan kayak gini, cuman pakai ilmu kanuragan tuh, cuman pakai kira-kira tuh kalau kayak gini. Nah, kan susah. Kalau pakai extension buatan saya ini kan jadi enak. Nah, terus ini misalnya gini, hitungan bodoh lah. Penjualan 40, iklan 10. Potongan tadi rata-rata 18. Apa untung ini? Kok rosku cuma segini? Nah, coba kita lihat. Kita tampilkan performa iklan. Oh, masih profit ternyata gitu loh. Nah, kan saya kasih tahu tripsnya lagi. Ini teman-teman tampilkan average di sini. Average ini adalah rata-rata dari data yang kita masukkan tadi. Di sini terdeteksi rata-rata ACOS di keseluruhan loh ya, produk yang saya iklankan itu adalah 21 setelah dihitung total ya di rata-rata. Ternyata biaya iklan saya itu habisnya 25%. Nah, artinya yo nggak efektif, makanya ruasnya dapat segini. Gitu loh. Kalau ruasnya ini naik jadi 5 atau 6, ini akan turun jadi 21, 19 kayak gitu. Ini indikator, ACOS itu indikator seperti itu. Begitu juga dengan gross profit. Ini bisa naik turun menyesuaikan dengan ruasnya dapat berapa, ACOS-nya dapat berapa kayak gitu. Iya ya jelas gini ya. Intinya kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Jadi fungsinya saya rangkum, saya persingkat fungsi extension ini. Yang pertama adalah hitung ruas, ACOS, potongan itu otomatis. Itu tadi fitur benefitnya, kita nggak perlu pusing-pusing ngitung marginnya berapa, potongan berapa. Tinggal masukkan data produk, promo yang diikuti, potongan voucher dan lain-lain, nanti udah otomatis tersimpan datanya, dihitungkan manual. Setelah dihitungkan manual akan tampil batch seperti ini, batch G seperti ini ya. Fitur ini salah satu fiturnya. Jadi kita monitoring iklan lebih enak. Kemudian yang di sini di performa seluruh iklan ini ada monitoring ACOS, cost per order, cost per klik, conversion rate, gross profit dan perkiraan profit iklan. Yang ketiga di sini ada tampilan di header ini yang apa ini? Yang sticky yang tetap ngambang di atas ini ada average rata-rata data yang kita masukkan tadi, yang ini tadi. Yang ini tadi di echo di sini ya, ditampilkan di sini. Seperti itu. Buat kalian seller iklan, monitoring lebih enak, mau scale up jadi lebih kendali ya bahasa Indonesia ini, lebih berani. Oh, marginku masih tebel, oh ROASku bagus. Oh, ini saatnya scale up. Oh, ini jangan di scale up dulu, jangan dinaikkan dulu. Oh, ini disuntik mati. Kayak gitu. Oh, ini konversinya jelek. Ada PR apa kok konversi jelek seperti itu. Oke, segitu dulu tutorialnya guys. Semoga bermanfaat buat kalian yang berminat dengan ekstensi ini, bisa langsung kunjungi di link pembelian ya guys. Yang ini ya, yang paling bawah ini link pembeliannya. Ada beberapa pilihan paket bulanan itu 49.000, kemudian 3 bulan dan 1 tahun. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Oh ya, satu lagi, ekstensi ini berbasis local storage di Chrome browser teman-teman. Saya sarankan dan sangat saya sarankan, wajib fardu lah,
itu diekspor ke JSON sebagai backup. Misalnya teman-teman nanti ternyata clear cache, clear cookies, clear Chrome data lah, itu nanti akan hilang. Nah, nanti kalau hilang ya tinggal import aja file JSON-nya tadi di mana, seperti itu. Terakhir saya pengen sampaikan ini disclaimer lah. Ini ekstensi buatan saya sendiri. Pribadi lah saya pakai buat monitoring iklan saya. Cuman saya bagikan ke beberapa teman-teman seller saya juga. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman yang pengen belajar iklan, Mas kalau ini gini gimana gitu gimana? Ada yang tanya-tanya open class nggak? Pengen belajar, pengen ini itu. Saya tidak kualifikasi untuk handle orang banyak dan memberikan servis pelayanan seperti itu. Saya hanya fokus di belum ada fokus ke sana, intinya nggak mampu lah. Sudah pernah saya coba mau kayak gitu ke arah situ, cuman nggak bisa. Berat tanggung jawabnya berat. Belum berani, belum bisa. Levelnya belum. Ya sebenarnya level kurikulum ibaratnya itu kan sesuai dengan taraf keilmuan ya. Kalau ilmu cetek ya harganya tinggal dibikin murah kan bisa, nggak usah lama-lama. Ya oke. Cuman memang belum pusing nanti aku ngurusi orang banyak kayak gitu. Jadi saya hanya fokus di pengembangan. Saya belum settle, saya belum, cara wong Jawa ki urung bakoh, masih fokus di diri sendiri dulu. Dan ini ekstensi ini hanya untuk iseng. Siapa tahu bisa membantu teman-teman seller yang lain gitu. Ya nanti tiba tes ombak lah. Kalau banyak yang request minta diajarin ya oke, nanti open class gitu ya. Oke guys, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Bila ada yang berminat langsung saja di check out ekstensinya ini. Mantep banget ini pokoknya. Monitoring iklan lebih jos.